Halo, salam. Perkenalkan nama saya Steven Sonda dengan NIM 210903501005 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penilaian surat berharga. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa video tersebut dibuat untuk memenuhi tugas midtest dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Baik, langsung saja mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai konsep penilaian surat berharga. Sebelum kita membahas mengenai konsep penilaian surat berharga, mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penilaian. Nah, penilaian sendiri memiliki istilah yang berbeda dalam perusahaan. Penilaian dapat diartikan sebagai nilai saham suatu perusahaan. Selain itu, penilaian perusahaan juga dapat dipandang dari sudut manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan di dalam manajemen perusahaan terdapat nilai manajer. Nilai manajer sendiri merupakan nilai tim dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan seorang manajer dalam menghadapi berbagai masalah dalam perusahaan serta kemampuan seorang manajer dalam meraih kesempatan untuk menaikkan nilai perusahaan. Dalam konsep penilaian, nilai perusahaan yang terbaik adalah nilai cash yang didiskontakan atau yang biasa disebut dengan discounted cash flow atau DFC, di mana nilai tersebut bertujuan untuk mengukur informasi lengkap mengenai aliran kas dan di syarat aset yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan suatu obligasi biasanya disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang membeli atau menerima suatu obligasi biasanya disebut sebagai kreditur. Obligasi juga memiliki karakteristik tertentu, seperti memiliki nilai nominal, memiliki tingkat bunga tertentu, serta memiliki umur atau jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis istilah-istilah pada obligasi, yaitu yang pertama, per value. Per value merupakan nilai nominal obligasi yang menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh suatu perusahaan dan akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan datang. Istilah yang kedua yaitu maturity value. Maturity value merupakan tanggal jatuh tempo obligasi. Istilah yang ketiga yaitu call provision. Call provision merupakan harga yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila pemilik obligasi tersebut tidak sampai jatuh tempo. Yang keempat yaitu coupon interest rates. Coupon interest rates merupakan tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi. Istilah yang kelima yaitu yield to maturity. Yield to maturity yaitu pendapatan yang diharapkan oleh pemegang obligasi apabila obligasi tersebut sudah jatuh tempo. Istilah yang kelima yaitu yield to call. Yield to call ini merupakan kebalikan dari yield to maturity, di mana yield to call tersebut merupakan pendapatan yang diharapkan oleh pemegang obligasi apabila obligasi yang dimiliki tidak jatuh tempo. Istilah selanjutnya yaitu discount bond. Discount bond merupakan potongan harga obligasi di mana obligasi tersebut dijual di bawah harga nominal. Istilah yang terakhir yaitu premium bond. Premium bond sendiri merupakan kelebihan nilai obligasi karena obligasi yang dijual berada di atas harga nominal. Rianto 1998 menyatakan bahwa untuk menentukan tingkat pengembalian atau rate of return dari suatu obligasi sampai jatuh tempo dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan metode singkat atau yang biasa disebut dengan shortcut, atau pendekatan dengan metode nilai sekarang atau present value. Pendekatan dengan metode singkat sendiri bertujuan untuk menghitung nilai dari yield to maturity atau yang biasa disingkat dengan YTM. YTM sendiri merupakan hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki investor sampai pada tanggal jatuh temponya. Dalam menghitung YTM, berlaku rumus YTM sama dengan I ditambah N ditambah dalam kurung N dikurang P per N dibagi P ditambah N per 2, di mana I adalah tingkat bunga per tahunnya yang biasanya dihitung dalam bentuk rupiah, N adalah nilai nominal obligasi, P adalah harga pasar obligasi, serta N yang menyatakan umur obligasi. Yang kedua yaitu metode nilai sekarang atau return value. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai obligasi dengan menggunakan metode ini
yaitu FB sama dengan I dikali PIVI-FA KD kali N ditambah N dikali PVIF KDN. Selain penilaian saham obligasi, terdapat pula penilaian saham preferen dan penilaian saham biasa. Penilaian saham preferen merupakan surat penyertaan kepemilikan saham yang mempunyai keistimewaan tertentu di bidang saham biasa. Keistimewaan tersebut yaitu pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Untuk menghitung nilai saham preferen dapat menggunakan rumus FP sama dengan DP dibagi KP, di mana F adalah nilai saham preferen, D adalah dividen, dan K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Berbeda dengan saham preferen, saham biasa memiliki formula tersendiri. Pengertian dari saham biasa itu sendiri merupakan suatu surat bukti kepemilikan atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya. Dalam saham biasa, terdapat 3 jenis pertumbuhan nilai yang dalam nilai saham dividen, diantaranya yaitu pertumbuhan nilai saham dividen 0, pertumbuhan nilai saham dividen konstan, dan pertumbuhan nilai saham dividen tidak konstan. Pertumbuhan nilai saham dividen 0 ini artinya tidak terdapat pertumbuhan di dalam dividen. Formula untuk menentukan nilai saham pada pertumbuhan nilai saham dividen 0 sendiri yaitu dengan formula PO sama dengan DO dalam kurung 1 ditambah G balas kurung dibagi KS dikurang G, di mana P adalah nilai saham, DO adalah dividen saham yang dibayarkan pada tahun pertama, G adalah pertumbuhan dividen, dan D1 adalah dividen tahun pertama. Yang terakhir yaitu pertumbuhan nilai saham dividen tidak konstan, di mana pertumbuhan dividen tersebut menyatakan bahwa perusahaan memiliki emiten. Langkah-langkah untuk menghitung nilai saham dividen tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai sekarang dividen selama pertumbuhan tidak konstan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan jumlah dividen dengan pertumbuhan dividen konstan. Setelah itu, hasil dari perkalian tersebut dikalikan kembali dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh pemegang saham. Setelah itu, hasil dari semua perkalian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan present value dividen. Langkah kedua yaitu mencari harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan, di mana pada saat itu pertumbuhan telah berubah menjadi pertumbuhan konstan dan didiskontakan menjadi nilai sekarang. Formula yang bisa digunakan dalam tahap tersebut yaitu PN sama dengan DN dalam kurung 1 tambah GN balas kurung dibagi KS dikurang GN. Yang terakhir yaitu menjumlahkan kedua unsur tersebut untuk mencari nilai intrinsiknya. Baik, mungkin sekian paparan dari saya mengenai konsep penilaian surat berharga. Apabila ada yang salah penyampaian mohon dimaklumi. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan salam.